Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Tardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang E610 dan E611. Langsung saja yang pertama, POP Industri itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan ekskavasi. Pada 3 Januari 2016, POP itu menjual equipment dari inventorinya dengan kos sebesar 360.000 ke perusahaan anaknya yaitu Sun Corporation, dengan harga sebesar 2 kali dari, cost-nya. Lalu Sun itu mendepresiasi equipment over, selama 6 tahun menggunakan metode garis lurus, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita disuruh untuk mencari consolidated balance sheet dari 2016 dan 2017. Nah, sebelum itu kita harus mencari unrealized profit-nya dahulu. Transfer price to inventory-nya sebesar 720.000 tadi seharga peralatannya ya. Lalu dikurangkan dengan cost-nya sebesar 360.000 sehingga di sini ditemukan unrealized profit sebesar 360.000. Nah, lalu di sini diamortisasikan selama 6 tahun dengan metode garis lurus sehingga 360.000 dibagi 6 ditemukan sejumlah 60.000. Nah, lalu untuk consolidated-nya yang pertama 2016 equipment seharga cost-nya itu sejumlah 360.000 lalu dikurangkan dengan depresiasi berbasis cost-nya sebesar 60.000 tadi yang ada di sini ditemukan sehingga nilai equipment pada akhir 2016 sebesar 300.000. Nah, lalu pada tahun 2017 nilai equipment pada awal tahun diketahui sebesar 300.000 lalu dikurangkan dengan depresiasi sebesar 60.000 sehingga nilai equipment akhir ditemukan sebesar 240.000. Nah, lalu untuk soal nomor 2 kita disuruh untuk menuliskan jurnal transaksinya. Nah, yang pertama kita mengeliminasi dari penjualan dari perusahaan A induk ke perusahaan anak. Ini harus dihapuskan karena konsolidasian seperti itu. Nah, di sini sehingga sales di debit sebesar 720.000, lalu di kreditnya ada cost of goods sold sebesar 360.000, equipment sebesar 300.000 dan depreciation expense-nya sebesar 60.000. Nah, lalu pada tahun 2017 jurnal ini dituliskan untuk mengeliminasi unrealized profit yang ada di equipment dan depreciation expense-nya. Seperti itu. Sehingga di sini 2017 yang pertama kita ada di investment in Sun di debit sebesar 300.000 dan di kreditnya ada equipment sebesar 240.000 dan depreciation expense-nya tadi sebesar 60.000. Nah, lalu lanjut ke E611. Di sini ada data terkait income dari perusahaan PAM dan SAN pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Nah, di sini PAM mengakuisisi interest dari SAN pada 1 Januari 2016 seharga dengan 40.000 less than book value-nya. Nah, lalu 40.000 ini di-assign ke plan aset dengan remaining useful life-nya itu sebesar 10 tahun. Nah, lalu pada 1 Juli 2016, Sun itu menjual tanah dengan kos sebesar 25.000 ke PAM dengan harga sebesar 30.000. Nah, lalu tanah ini akhirnya dijual oleh PAM seharga 35.000 pada tahun 2019. Nah, berikutnya PAM menjual mesin ke Sun seharga 100.000 pada 2 Januari 2017. Nah, mesin ini memiliki book value sebesar 75.000 dan didepresiasikan oleh Sun dengan sebesar 20.000 per tahun sehingga diperkirakan useful life-nya dari mesin ini sebesar
5 tahun dan unrealized-nya ditemukan di sini sebesar 25.000 ya. Nah, lalu pada 31 Desember 2018 inventory-nya dari PAM itu include 8.000 dari unrealized profit dari merchandise-nya Sun. Nah, merchandise ini akhirnya terjual oleh PAM pada tahun 2019. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat consolidated net income-nya. Sehingga yang pertama kita harus mengcombine semua income-nya, tinggal dijumlahkan saja, sehingga ditemukan 2016 sejumlah 260.000, 2017 220.000, 2018 120.000, dan 2019 210.000. Nah, lalu di sini kita menambahkan dengan amortisasinya. Nah, di sini kenapa 5.000 ya, bukan 4.000, padahal tadi kan 40.000 ya di sini ya, yang di-assign itu. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa 40.000 itu hanya 80%-nya. Sedangkan saya harus men-100%-kan dulu, baru nanti di akhir saya kurangkan dengan non-controlling interest share yang ada di sini. Nah, sehingga di sini saya men-100%-kan dan dibagi dengan 10 tahun sehingga ditemukan sebesar 5.000 setiap tahun didepresiasikan. Nah, lalu di sini unrealized gain online-nya di sini 5.000 ya pada 2016 tadi, selisih antara 30.000 dan 25.000, dan baru terrealisasi pada 2019 karena baru terjual di 2019 sebesar $5.000. Lalu di sini unrealized gain on mesinnya sebesar 25.000 pada 2017 diperoleh dari selisih antara 100.000 dan 75.000. Karena lalu berikutnya ada piecemeal recognition-nya itu sebesar 5.000 per tahun karena di sini tadi diperkirakan useful life-nya kan sebesar 5 tahun ya. 100.000 dibagi 20.000 ini. Sehingga di sini unrealized gain-nya itu dibagi per tahun, sehingga di sini menambahkan sebesar 5.000 per tahun. Nah, lalu di sini unrealized inventory profit-nya tadi 2018 ya. 2018 sebesar 8.000 dan baru terjual di 2019 sebesar 8.000. Nah, lalu sehingga total realized income-nya sebesar 260.000, 205.000, 122.000, dan 233.000. Nah, lalu dikurangkan dengan non-controlling interest share pada 2016, di sini 60.000 Sun ini ya, pendapatan Sun, lalu dikurangkan dengan unrealized gain online-nya sebesar 5.000 dan ditambahkan dengan amortisasi dari diferensial plan asetnya tadi sebesar 5.000. Baru dikalikan 20% sehingga ditemukan jumlah 12.000. Nah, lalu 2017 di sini Sun pendapatannya sebesar 70.000 tadi ada di soal, lalu ditambahkan dengan amortisasinya sebesar 5.000. Nah, ini kenapa sih kok 25.000 ini nggak masuk? Karena ini merupakan penjualan dari perusahaan induk ke anak, merupakan penjualan downstream, sehingga tidak perlu dikalikan dengan non-controlling interest share. Tidak perlu dikalikan dengan 20%, seperti itu. Nah, lalu di sini dikalikan dengan 20% sehingga ditemukan jumlah $15.000. Lalu 2018 di sini 80.000 dikurangi dengan 8.000 unrealized inventory profit-nya dan ditambahkan dengan 5.000 yaitu amortisasi tadi. Baru dikalikan dengan 20% sehingga ditemukan jumlah 15.400 dan 2019 di sini 90.000 tadi ada di soal pendapatan Sun ditambahkan dengan 8.000 unrealized inventory profit karena sudah terjual tadi ya, lalu ditambahkan dengan unrealized gain online-nya sudah terjual juga sebesar 5.000 2019 dan ditambahkan dengan amortisasi plan asetnya sebesar 5.000 baru dikalikan dengan 20% sehingga ditemukan jumlah 21.600. Nah, sehingga jumlah controlling share of net income-nya ditemukan 248.000 2016, 2017 190.000,
2018 106.600 dan 2019 211.400. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.